Yuk berkolaborasi bersama, menciptakan lapangan kerja, membantu pemulihan ekonomi nasional. Baik semuanya, selamat siang. Mungkin sebelum kita mulai untuk Zoom siang hari ini, boleh ditulis dulu di rename di namanya. Sebelum namanya mungkin boleh dituliskan kampusnya dari mana ya, misalnya Universitas Nasional UNAS spasi namanya. Boleh di rename terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir. Juga mungkin boleh diinfokan ya bagi yang belum hadir di Zoom, di grup bisa diingatkan kembali untuk dapat join ke Zoom yang kita hari ini. Juga bisa on cam ya, kalau sambil on cam bisa dinyalakan kameranya, apa-apa Oke, semoga jaringannya tetap stabil ya sampai nanti sesi Zoom ini berakhir. Semuanya selamat siang, selamat datang di Zoom Gen Ready, Generation Ready for Work and Business. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Vika dari tim media dan juga event OKOC Indonesia. Saya juga ingin menyapa terlebih dahulu untuk yang sudah hadir dari OKOC Indonesia, yaitu ada Bapak Aba Zubair Al-Awam atau biasa kita panggil Pak Azwa, yang merupakan mentor kalian nantinya yang sudah bergabung di Zoom ini ya. Dan juga ada Bapak Iqbal Dilas yang juga nantinya mentor kalian di kelas yang ada bergabung dalam Zoom hari ini, serta Master Mentor Watwani dan juga Direktur Data Riset dan OKOC Bapak Ruli Marjono. Terima kasih sudah hadir, dan juga dari tim data riset dan juga mentor Wani OKOC Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Yang dari pikiran teman-teman hari ini kita akan menjelaskan apa saja itu Gen Ready Bootcamp, kemudian mentornya karena banyak fokus digital marketing. Nah, mentor kita kali ini nanti mungkin akan perkenalan dulu ya, dan juga penjelasan apa sih sebenarnya Gen Ready Bootcamp itu. Tapi sebelumnya aku sekali lagi meminta untuk teman-teman bisa nama strip, nama kampus kalian dari mana gitu. Baik, kalau misalkan punya pertanyaan nanti mungkin di kolom chat terlebih dahulu sebelum kita mulai sesi Q&A-nya. Kemudian untuk teman-teman yang belum join Zoom, boleh diingatkan kembali ya yang ada di grup, mungkin ada yang sekampus gitu ya, boleh diingatkan untuk dapat join Zoom terlebih dahulu. Nah,
Genre di bootcamp ini nantinya akan dijelaskan langsung oleh Mbak Rahma, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengantar dari Bapak Ruli Marjono. Apakah sudah ready, Bapak Ruli? Oke, sudah hadir. Oh, testing, testing. Ya, baik. Baik, suaranya terdengar Pak Ruli. Saya persilahkan Pak Ruli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dari OKOC dan teman-teman peserta Gen Ready dari berbagai universitas ya yang saya lihat. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Rudi Marjono. Saya di OKOC ini sebagai data riset, kemudian saya juga punya usaha di bidang informasi teknologi di namanya Sigrak. Kemudian saya juga ada usaha juga di bidang pembiayaan atau investasi namanya Reinsa Sedaya Kapital. Kemudian saya juga pengurus Kadin di bidang UMKM dan koperasi. Dan hadir di sini saya sebagai entrepreneur educator dari World Wonder Foundation. Dan kegiatan saya juga selain itu juga sebagai dosen kewirausahaan di UI dan di Trisakti. Jadi saya lihat ada teman dari UI, dari Trisakti ya kalau nggak salah. Ya ini kegiatan saya selama ini dan kebetulan saya juga diwatwani sebagai pengajar dan eh, master mentor untuk keliling ke Indonesia ke berbagai kampus yang menjadi mentor watwani. Mungkin saya akan jelaskan ke teman-teman karena nanti kita akan menggunakan Lakwan sebagai toolsnya, ya toolsnya kalian untuk membuat yang namanya pitch deck atau kata lain juga pitch book ya, sehingga kalian tahu bagaimana membuat pitch deck itu seperti apa sih ya. Selama ini mungkin kita ingin tahu kalau startup itu awal muasalnya bagaimana sih membuat startup, membangun startup, gimana sih caranya, apa sih kira-kira yang mereka buat proposal apa sih, bentuknya akan seperti apa sih. Nah, di genre ini tuh kita coba ajarkan ini loh yang mereka punya. Nah, awalnya Watwani itu siapa? Watwani itu adalah sebuah foundation atau yayasan dari Amerika. Kebetulan foundernya atau ownernya pendirinya adalah namanya Romesh Watwani dari migran dari India. Jadi dia migran dari India ke Amerika. Alhamdulillah ya sukses, dia sukses besar. Dia termasuk salah satu orang terkaya di Amerika. Nah, udah dan bisnisnya adalah IT, bidang IT, kemudian banyak di AI-nya. Ya, dia banyak teknologi AI. Nama perusahaannya itu Symphony. Juga udah dia kaya raya, kemudian dia membuat What Money Foundation. Kenapa sih dia membuat What Money Foundation? Karena dia melihat eh, eh, supaya teman-teman dari negara berkembang tuh juga punya startup gitu ya, bisa sukses seperti dia. Karena dia umurnya udah 80-an, ya umur 80-an udah punya uang banyak. Dia ingin supaya teman-teman di negara berkembang juga bisa sukses seperti dia. Nah, kalau teman-teman mau tahu bisnisnya apa, dia kebanyakan di back end, ya kan? Di back end ya biasanya. Apa bisnis IT-nya dia di back end. Jadi kita nggak lihat nih. Tapi kalau dengar kata ChatGPT itu di belakangnya ada dia. Kalau dengar Adobe itu juga belakangnya dia. Kalau dengar apa ya Dell itu juga di belakangnya ada perusahaannya dia. Jadi teman-teman yang kerja di Watwani itu harus menggunakan notebook Dell karena di belakangnya ya usahanya dia juga. Nah, karena kaya raya itu dia ingin mendermakan ya, mendermakan kekayaannya untuk membantu teman-teman dari negara berkembang muncullah startup-startup baru.
Nah, kurang lebih itu yang ingin dia inginkan. Ya makanya dia bilang atau kita bisa menyebutnya sebagai filantropik. Ya orang yang ingin berderma kepada orang lain. Berdirinya awalnya di 2014 dan sekarang udah ada di Indonesia, ya di Indonesia tahun 2025 itu udah ada 125 partnership ya yang bekerja sama dengan Wakwami. Ada 21.000 student yang on board ya yang menggunakan platform yang nanti teman-teman bisa pakai, bisa gunakan juga. Total ada 6.123 venture atau pitch deck yang sudah jadi melalui platformnya. Dan ada 415 dosen yang bekerja sama atau menjadi dosen kurikulum Watwani di kampus-kampus di Indonesia. Kurang lebih ada 105 kampus. Nah, kalau melihat dari persebarannya, memang ya Watwani ini membantunya di negara berkembang. Contohnya Indonesia, Filipina, Malaysia, dan India, Bangladesh gitu ya. Kemudian ada beberapa negara di Afrika serta di Amerika Latin. Nah, ini yang ingin dikembangkan oleh Watwani sehingga timbullah startup-startup baru. Nah, kenapa sih startup? Ya karena Watwani itu bisnisnya startup dan menggunakan teknologi. Jadi dia ingin ada suatu bisnis yang enablernya teknologi dan mudah-mudahan menjadi global. Jadi kita eh, terminologinya menggunakan terminologi startup tuh nanti ya bukan UMKM karena satu hal yang agak berbeda antara UMKM dan startup. Ya. Mungkin next ini adalah beberapa kampus kalau nggak salah yang bekerja sama dengan Watwani. Ya, ada banyak kampus. Mungkin teman-teman kampusnya sudah bekerja sama dengan Watwani. Ya, ada yang satu full universitas satu universitas itu semua fakultas menggunakan Watwani. Ada satu universitas hanya fakultas tertentu yang menggunakan Watwani. Ya, selain Watwani bekerjasama dengan mitra dari kampus, Watwani juga bekerjasama dengan komunitas OKOC dan so far until today hanya OKOC komunitas yang menjalin kerjasama resmi dengan Watwani sehingga kita bisa membawakan platform ini secara official kepada teman-teman. Kemudian Watwani juga bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, ya Kemendikbud Sains dan Teknologi, dengan Kementerian UMKM, dengan Komdigi, kemudian Watwani juga bekerjasama dengan beberapa venture capital seperti Antler, Northstar, gitu ya. Dan itu yang Watwani kerjakan di Indonesia supaya timbullah suatu ekosistem kewirausahaan. Dan tersebar di seluruh Indonesia, kalau lihat kampus-kampusnya ya, dari mana? Aceh sampai Papua, sampai Maluku, sampai Manado. Ya, lanjut. Nah, yang kita ajarkan nanti adalah awalnya entrepreneurial mindset. Jadi, mindset entrepreneur itu penting sebelum menjalankan usaha supaya kita nggak gampang nyerah dan selalu berpikir kreatif dan bertanggung jawab, fleksibel dengan dinamika di lapangan, accountability, kemudian bisa accept the risk. Nah itu adalah self motivated, ya, taking ownership. Nah itu adalah ciri-ciri atau sifat-sifat dari entrepreneur mindset itu yang kita juga bangun sekarang. Kalau kita entrepreneur itu kerja sendiri, tapi kalau intrapreneur kalau kita di perusahaan orang lain, tapi intinya sama, yaitu punya entrepreneur mindset yang kreatif, penuh inovasi, problem solving, critical thinking gitu ya, dan based on data. Nanti yang di kalian akan gunakan semuanya berbasis data. Artinya pengambilan keputusan itu based on data. Jadi kalau ada apa ya, misalnya kita punya ide tertentu, kita harus survei dulu ke market. Ide ini diterima nggak? Ya, kalau ide diterima, kita buat solusinya.
kita lempar lagi ke market, solusinya diterima nggak? Nah, jadi kita database gitu ya. Jadi nggak asal ini kayaknya bisa diterima nih, yuk bikin yuk. Nggak bisa gitu. Kita harus based on data karena apa? Keuntungannya ya pertama valid, ya validasi. Kedua juga karena kita startup kan masih baru ya, sumber daya terbatas. Jadi ya jangan coba-coba. Semua juga ada dasarnya gitu ya. Karena dengan resource kita terbatas, kita kan mencari yang terbaik, yang paling efisien kan. Ya tentunya kita harus based on that. Nah, awalnya di Watwani itu mulai di Indonesia tahun 2018 2020. Kenapa sih ada tulisan Trisaktinya di sini? Karena Trisakti menjadi partner pertama Watwani dan pernah mendapatkan Gold Medal Institute, artinya kampus yang paling aktif lah menggunakan Watwani. Ya, tahun 2018 masih 8 partner, masih 300 practice venture atau PV, dan baru 1.000 student di satu kota yaitu Jakarta. Nah, 2020 sampai 2023 Watwani sudah berkembang nih. Nah, kenapa ada tulisan Ignite dan Learnwise? Nah, dulu platformnya itu namanya Learnwise. Dan seiring perkembangan zaman, Watwani selalu update ya. Testing. Terdengar suara saya? Sudah Oke, terdengar mohon properly. maaf terjadi kendala. Oke, ya, saya lanjutkan. Watwan itu selalu update materi-materinya. Jadi sangat update materi kewirausahaan atau yang terkait yang diberikan. Kebetulan saya bergabung dengan Watwani 2018 sampai sekarang. Saya merasakan mereka update terus. Dan dari mana sih Watwani mendapatkan materinya? Nah, Watwani mendermakan uangnya, dia mengumpulkan para pakar, venture capital, pebisnis, akademisi, gitu ya, investor dikumpulin, ditanyain lah, FGD lah, ditanyain gimana sih, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi entrepreneur, ya, kemudian apa aja sih yang harus dilakukan. Nah, kurang lebih itu dikumpulin dan disarikan, ditaruh di LMS namanya Learnwise. Nah, kemudian tahun 2020 ke 2023 terjadi perubahan atau updating dari Learnwise ke Ignite. Nah, perjalanannya udah tambah tuh 14 partner. Yang tadinya cuma 8 jadi 14, ya, 300 jadi 500 di 4 kota. Lanjut ke 2003, akhirnya full namanya Ignite. Ada 38 partner dan 1.100 PB, Practice Venture di 6 kota. Nah, sekarang di 2024 dan 2025 muncul lagi yang terbaru namanya Ignite X. Nah, itu udah ada tuh AI-nya. Jadi kalian akan menggunakan platform yang AI minded gitu. Akan lebih mudahkan kalian karena AI sudah tidak bisa kita hindari ya. Kita harus bersahabat dan menggunakan AI sebagai alat bantu ya, sebagai alat bantu kita untuk bekerja. Nah, di 2024 itu udah 76 partner, harusnya diupdate ya. Ya 2025 udah 125. Ada 8.000 practice venture, 18.000 student dan 16 di 16 kota.
Jadi Watwan itu keliling kampus-kampus untuk memperkenalkan materinya. Apa sih materinya? Kita bisa ke slide selanjutnya. Kalian akan mendapat 12 modul dan setiap modul itu ada PR-nya, ada harus yang kalian kerjakan. Nah, PR itu adalah membuat venture mulai dari 1 sampai 12. Ya, sampai 12 itu dibagi 3 bagian, ada namanya milestone 1, milestone 2, dan final phase. Nah, milestone itu adalah rangkuman dari tugas-tugas mulai dari modul 1, 2, 3, 4, 5 ditaruh di milestone, ditaruh eh, dirangkum. Ya nanti rangkumannya bukan di PPT, bukan kalian bikin di Canva, semuanya udah ada di platform. Jadi kalian ketik-ketik gitu ya, input, materi, input, nanti langsung muncul hasilnya di platform. Jadi kalian nggak harus keluar dari platform, semua ada di platform. AI-nya juga ada di platform, dan AI-nya itu AI premium. Artinya Wakwani membayar, ya karena salah satu sahamnya juga dipegang sama Wakwani, ChatGPT. ChatGPT yang kalian pakai di Watwani itu premium, dan udah di apa ya, udah di machine learning kan, artinya udah diajarin isinya tentang kewirausahaan. Jadi kalian mau ingin tahu tentang kewirausahaan to Z itu ada semua di situ. Tapi yang non kewirausahaan itu nggak ada. Jadi memang udah dedicated untuk bidang kewirausahaan. Nah, udah milestone 1, kemudian kalian lanjut ke materi 6, 7, 8. Muncul lagi milestone 2. Nah, setiap milestone itu nanti harus dikumpulkan. Dikumpulnya gimana? Ya karena udah ada tinggal ketik submit. Jadi kalian kerjakan anggaplah ya kertas kosong atau form kosong, kalian isi, udah selesai semua, submit. Isi lagi 6, 7, 8, kemudian submit. 9, 10, 11, 12 isi, kemudian submit. Nah itu. Jadi materinya ada 12 ya, nanti diajarkan oleh mentor. Kita di sini ada Bang Iqbal, ada Bang Azwa. Ya mulai dari problem identification. Kenapa sih problem identification? Ya karena angle-nya adalah atau mindset-nya adalah startup. Jadi startup itu adalah problem, how to solve the problem. Jadi problem worth solving. Jadi nggak asal cari problem, tapi problemnya itu layak nggak sih untuk diberikan solusinya? Layak, dicari lagi. Kira-kira masyarakat mau bayar nggak sih? Atau bahasa gampangnya, ada duitnya nggak sih? Bisa dibisnisin nggak sih ini solusinya? Kalau bisa lanjut. Lanjut ke modul 2, 3, 4, dan selanjutnya. Pasarnya siapa sih? Itu ada di 2, customer need identification. Kemudian eh, solusi ini benar nggak sih bisa bisa digunakan? Nah itu ada job studi dan generate solution idea. Kemudian peluangnya gimana sih? Pasarnya gede banget nggak? Gede nggak? Kalau kecil ya nggak usah gitu ya. Nah itu ada di nomor 4. Ya. Kemudian kalian harus membuat prototype. Prototype itu kalian bisa bikin di luar di Canva, atau kalian mau bikin fisik, nanti difoto, upload tuh di modul Wattpani nomor 5. Ya, kemudian di assess ada market size-nya berapa, kemudian kompetitornya siapa. Ya, lanjut lagi bisnis model, gimana sih dapat revenue-nya, subscribe atau membership, karena itu semua ada di situ. Ya, kemudian sales strateginya gimana, financial visibility-nya gimana, tim yang diperlukan apa, kemudian untuk nanti naik kelas gitu ya, nambah cabang, nambah apa, ada orientation for scale, dan terakhir venture ID visibility alias presentasi. Ya. Nah, harapannya dengan output kalian nanti menjadi venture, membuat jadi pitch deck, proposal bisnis, kalian bisa ikut lomba-lomba nih, baik lomba di kampus maupun lomba di non-kampus yang diadakan oleh kementerian, BUMN, BUMD, swasta. Itu kurang lebih materinya sama kok, sama yang lain. Itu menurut pengalaman saya, membimbing mahasiswa ya untuk ikut lomba, orang lebih materinya sama, hanya diadjust sedikit, dan banyak yang menang dari situ. Ada yang dapat 50 juta, ada yang dapat 14 juta, ada yang 20 juta. So far materinya kurang lebih sama. Jadi jika kalian menggunakan materi ini
setidaknya 80% lah kalian udah kerjain itu yang di lomba-lomba itu, tinggal 20%. Nah, jadi menghemat waktu banyak tuh kalau kalian ini atau Ignite S Journey ini dengan serius. Oke, Kak, lanjut ke next. Sepertinya nge-freeze ya, kita sambil menunggu Pak Ruli untuk kembali join. Baik, sepertinya Pak Ruli sudah kembali join. Boleh, Ya, silakan mungkin dilanjutkan. slide apa ya terakhir ya? Modul Pak Ruli ada 12 modul tadi yang nanti Oh iya, akan ada 12. Nanti detailsnya itu dengan Azwa dan Mbak Iqbal. Eh, ya, selamat bergabung teman-teman menggunakan materi ini, dan silakan jika tidak paham tanya langsung dengan mentornya. Ya, di aplikasinya, di platformnya itu nanti ada materi dan ada lembar kerja, dua hal yang bisa Anda lihat. Jadi kalau nggak paham lembar kerja ini harus ngapain sih gitu ya, kalian bisa lihat di materinya, dan materinya itu nggak PDF tapi video, ya video, jadi nggak bosen lah. Dan videonya nggak panjang-panjang, 3 sampai 5 menit, 3 sampai 5 menit, dibuat sedemikian rupa sehingga kalian apa ya, gampang belajarnya, ya gampang belajarnya, tidak membosankan. Ya, jadi untuk mengisi lembar kerjanya nanti pastikan kalian melihat videonya. Dan kemudian nanti ada quiz. Ada quiz besar, quiz kecil. Quiz 1, 2, 3. Itu yang wajib kalian jalankan. Kemudian kalian nanti akan ada mengisi profil, ya profil standar, ya nama, email, nomor telepon. Kemudian ada foto, pastikan kalian fotonya di situ. Terus juga ada kuis, dan pastikan kalian mengerjakan perintah kerjanya dan membaca semua materinya. Saya yakin kalau kalian baca semua itu berarti kalian udah ready untuk become entrepreneur. Karena semua materi ada di situ. Dan ini adalah Watwani adalah standar internasional. Ya, artinya 125 kampus Indonesia udah pakai, juga ratusan kampus di dunia juga udah pakai, kurang lebih, ya. Silakan mengerjakan Watwani, mengenal Watwani, dan ini akan menjadi keuntungan buat kalian. Karena apa? Kalau kalian sudah login di Watwani, setahun depan apa nanti kalian kerja terus mau bikin usaha 5 tahun lagi, kalian masih bisa akses kok, selama email sama passwordnya kalian nggak lupa. Ya, kalian bisa bisa akses untuk belajar, dan itu selalu diupdate oleh Watwani materinya, sehingga jangan khawatir ketinggalan zaman, enggak, ya, karena selalu diupdate setiap 2 tahun sekali dengan materi yang kekinian yang sesuai dengan zaman. Oke, dari saya mungkin perkenalan atau brief tentang Watwani, ya, dan apa yang kalian jalankan, ya, seluruhnya bukan platform Watwani, karena UPLC sudah bekerja sama dengan Watwani, dan satu hal yang sangat bermanfaat jika kita menggunakan platform ini untuk kegiatan bisnis. Ya, dari saya cukup materinya. Kita lanjutkan kepada
moderator atau Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli atas sambutan dan pengantarnya. Jadi memberikan gambaran gitu ya kepada teman-teman apa sih itu OKOC dan juga Watwani gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan ada 12 modul, kemudian ada kuis kecil, ada kuis besar dan nantinya Watwani itu sampai kapanpun masih bisa dipakai kalau nanti teman-teman akan membuat bisnis di kemudian hari gitu ya. Seperti tema kita adalah Gen Ready Bootcamp, Generation Ready for Work and Business. Nah, mungkin selanjutnya saya akan persilahkan Kak Rahma untuk lebih lanjut menjelaskan tentang Gen Ready Bootcamp. Nah, mungkin di sini teman-teman punya banyak pertanyaan ya, dan seperti apa nanti untuk kelasnya, dan nanti juga akan ada mentor Mas Azwa dan juga Mas Iqbal. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang memang masih belum ada yang clear gitu ya, bisa ditanyakan langsung dengan mentor maupun juga Kak Rahma dan aku. Nah, aku mau menyapa dulu, apakah Kak Rahma sudah ready? Aman, Kak Vika. Apakah suara Oh, oke. itu terdengar? Terdengar jelas. Silakan Kak Rahma. Oke, baik izin share screen Kak Vika, rekan-rekan semua di sini. Slide-nya sudah terlihat ya. Full screen. Oke. Mungkin teman-teman bertanya-tanya juga ya, apa sih program dari Gen Ready ini? Gen Ready ini mungkin agak sedikit berbeda sama bootcamp-bootcamp yang teman-teman lihat di platform lainnya, mungkin yang udah pernah ikut bootcamp di Revoyu, di MySkill ID, dan lain sebagainya. Jadi di Gen Ready Bootcamp ini adalah generasi ready for work and business, di mana teman-teman tidak hanya diajarkan untuk bagaimana siap eh menanggapi dunia kerja lainnya, tapi teman-teman juga akan mempelajari gimana caranya berentrepreneurship. Untuk teman-teman yang mau berwirausaha, nanti kita di sini semua akan bedah. Jadi nanti outputnya adalah teman-teman jadi tahu teman-teman mau kemana arahnya. Mungkin teman-teman yang masih semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, dan sebagainya, sampai teman-teman yang fresh graduate, mungkin nanti outputnya di sini semua akan berbeda. Kita akan belajar dari sisi bisnis, dan dari sisi dunia kerja, teman-teman. Nah, di sini ada aku sebagai Rahma Desira Nasiani, dan di sini ada Kak Vika. Kita berdua adalah PIC untuk event Gen Ready Bootcamp ini. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui aku dan boleh melalui Kak Vika. Nah, ini di sini ada mentor kita yang untuk mengajar di bootcamp Gen Ready ini, ada Mas Iqbal Aldilas dan Pak Azwa Nufi. Mungkin nanti kita jelaskan latar belakang dari masing-masing background dari mentor kita. Nah, ini untuk schedule kelasnya, itu untuk nanti di mentornya Mas Iqbal itu di hari Rabu. Ini online teman-teman, jam 13.30 sampai dengan 15.30. Itu seminggu cuma sekali aja. Lalu nanti yang di mentornya Pak Azwa ada di hari Selasa jam 13.30 sampai dengan 15.30. Nah, ini tadi yang udah sempat dijelaskan oleh Pak Ruli, kita ada milestone 1, milestone 2, milestone 3, dan final pitching. Di minggu pertama, kita akan belajar di milestone 1 dan milestone 2, lalu di minggu keduanya kita akan belajar di milestone 3 sampai dengan bagaimana final pitching. Lalu di minggu ketiga dan minggu keempat ini akan fokus ke kelas yang sudah dipilih teman-teman. Mungkin teman-teman nanti ada yang pilih digital marketing, ada yang pilih digital transformation, public speaking, dan lain sebagainya. Ini akan kita fokuskan di minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi bootcamp ini 1 bulan, 1 bulan 2 minggu kita belajar untuk entrepreneurship di platform Watwani yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ruli. Di minggu ketiga dan keempatnya kita akan eksplor bidang yang sudah dipilih sama teman-teman sampai nanti karir path teman-teman mau kemana sih setelah ini. Lalu nanti setelah teman-teman mengikuti bootcamp full di 1 bulan ini akan ada kurasi. Kurasi ini untuk teman-teman yang akan mendapatkan paid internship. Paid internship tidak didapatkan oleh semua mahasiswa yang sudah daftar di sini. Nanti kita akan menilai bagaimana komitmen teman-teman, apakah teman-teman menyelesaikan milestone ini semua sehingga keluar pitch deck, dan teman-teman mengikuti
kelas yang ini, di kelas di minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi untuk teman-teman yang kita akan mengasih benefit untuk teman-teman yang memang serius dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian agenda bootcamp ini teman-teman semua. Oke, mungkin kita akan perkenalan dulu mentor kita, ada Pak Iqbal dan Pak Azwa. Boleh ke Pak Iqbal terlebih dahulu mungkin. Ada Mas Iqbal sini. Halo, kita buka CV-nya. Halo Rahma. Halo Mas Iqbal, boleh perkenalan ke teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bentar, saya belum lihat wajah-wajahnya. Pak. Oke, teman-teman, welcome to Gen Ready ya, Rama ya. Kita bakal Betul. ketemu beberapa sesi ke depan. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikutin dan bisa selesaiin semua milestone yang dibuat Kak Rahma sama Kak Vika. Mudah-mudahan bisa jadi sesuatu di sini ya, teman-teman ya. By the way, modul Wani ya, Wani dan tadi Pak Ruli udah cerita sekilas. Ini wifi gua. Oke, terputus kayaknya ya. Cek-cek, halo. Oke, sepertinya Mas Iqbal belum bisa join kembali karena masih ada kendala teknis di sinyal. Nanti mungkin diinfokan ya, tadi sudah diinfokan oleh Kak Rahma kalau kelas Mas Iqbal itu akan ada di hari Rabu ya pukul 13.30 dan secara online. Kemudian nanti kita juga akan ketemu dengan mentor yaitu Kak Azwa. Mungkin saat ini belum bisa bergabung di Zoom karena masih ada pertemuan. Sepertinya nanti mungkin kita bisa halo-halo di next Zoom ya. Mungkin ada dari Mbak Rahma yang ingin ditambahkan. Iya, boleh Kak Vika sebentar izin share screen lagi. Oke. Mungkin ini lebih ke sharing ya teman-teman. Karena aku lihat di sini teman-teman yang daftar di bootcamp ini ada 30 orang teman-teman, di mana ada yang dari semester 3, ada yang pertengahan semester sampai dengan semester akhir. Ada juga teman-teman, beberapa teman-teman yang fresh graduate yang ikut bootcamp ini. Mungkin aku mau sharing dulu kali ya ke teman-teman, kenapa sih teman-teman mau ikut bootcamp ini.
sebelum aku sharing sedikit tentang kenapa sih OKOC ngadain bootcamp ini. Jadi aku mau tahu dulu kenapa teman-teman mau ikut di bootcamp ini. Boleh di-sharing teman-teman? Teman-teman dari UNJ, teman-teman dari IPB, dari Trisakti, Boleh raise hand mungkin ya, nanti aku akan open audionya. dari UNAS, ada juga teman-teman dari UB. Boleh di-sharing kenapa teman-teman berminat untuk mengikuti event ini dan mungkin apa sih harapan teman-teman dari bootcamp ini? Kalau tidak ada, mungkin aku akan tanya ke satu orang. Oh, boleh nih, ada Clara dari Universitas Trisakti. Halo Kak, sorry sebelumnya nggak bisa on cam, soalnya lagi ada kendala di kameranya. Tapi ya aku sambil dengerin juga. Anyway, alasan aku sendiri mau ikut bootcamp ini karena aku sendiri tertarik ya sama programnya. Aku rasa ini adalah salah satu program yang sangat beneficial, apalagi buat aku yang lagi semester 3, terus lagi liburan juga. Terus kan kayak kita lagi ada waktu senggang nih daripada kita nggak ngapa-ngapain, at least ada satu kegiatan yang lebih bermanfaat lah untuk ikut bootcamp dan belajar satu hal yang mungkin eh, apa ya kayak belum tentu bisa kita dapetin pas kita belajar di kampus. Jadi kayak terus juga aku lihat ada kesempatan buat internship, which is salah satu kesempatan yang bagus juga buat kita buat nambah pengalaman, nambah relasi dan ya especially nambah insight juga dari orang-orang keren. Gitu aja sih, Kak. Oke, keren, Clara. Semoga bisa menyelesaikan bootcamp ini sampai dengan selesai. Terima kasih, Clara. Makasih, Kak. Tadi ada lagi yang raise hand dari IPB, Esther, boleh? Halo Esther, salam kenal. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Esther Monica Pakpahan dari IPB University. Mohon maaf dari tadi agak on cam, Kak, karena memang jaringannya yang buruk dan patah-patah. Dan saya mendengarkan tadi Kakak menanyakan kira-kira alasan saya mengikuti kegiatan bootcamp ini apa sih? Nah, dari diri saya sendiri, ketika saya melihat poster keren dari OKOC mengenai genre di bootcamp ini, saya langsung tertarik untuk mengambil yang public speaking-nya, Kak, karena akhir-akhir ini saya merasa saya masih kekurangan untuk jam terbang, saya juga masih kurang wawasan mengenai public speaking dan juga digital marketing di mana saya merupakan mahasiswi komunikasi digital dan media yang berkecimpung juga di mengenai konten kreator, mengenai editing dan lain sebagainya dan di semester depan saya sudah mulai prepare untuk magang dan kebetulan juga dijawab dengan OPOC di mana ada kesempatan opportunity untuk bisa internship dan so far lebih untuk bisa menambah pengalaman, pengetahuan, dan juga menyiapkan diri untuk bisa memberikan yang terbaik di semester-semester akhir di tahun depan, Kak. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat bergabung Esther di bootcamp OKOC Indonesia ini. Semoga harapan teman-teman semua bisa terjawab di OKOC Indonesia ini ya. Nah, aku mau sharing nih tentang kenapa sih OKOC mengadakan bootcamp ini. Karena mungkin yang teman-teman tahu, OKOC itu gerakan sosial penciptaan lapangan kerja, OKOC itu UMKM, OKOC itu Pak Sandi dan lain sebagainya ya. Jadi di sini aku mau sharing salah satu sebenarnya program terbaru juga dari OKOC Indonesia, di mana kita berkolaborasi dengan Watwani. Watwani tadi udah sempat disampaikan oleh Pak Ruli, platform yang dimiliki oleh filantropi yang ada di India, salah satu eh, komisaris dari AI juga. ChatGPT yang kalian tahu itu adalah komisarisnya Pak Romes Watwani yang saat ini dia punya platform namanya Watwani. Dia punya foundation namanya Watwani Foundation yang berkolaborasi di Indonesia kebetulan dengan OKOC Indonesia. Jadi ini salah satu OKOC mengadakan ini adalah kita ingin menjadi wadah untuk mahasiswa ataupun para fresh graduate yang bingung mau kemana arahnya, lulus mau ngapain, terus juga mencari kegiatan di dalam dunia kampus. Mungkin teman-teman tahu di sini ada fenomena, fenomena namanya NET, Not in Education, Employment, or Training di Indonesia. Ini menjadi penyebab atau dampak banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, di sini fenomena net
Sini ada kelompok usia muda 15 sampai 24 tahun yang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan apapun. Jadi usia produktif tapi tidak mengikuti apapun teman-teman. Nah, ini merupakan indikator krusial yang berhasil transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Di sini ada definisi net, yaitu kelompok usia 15 sampai 24 tahun yang tidak beraktivitas secara produktif. Lalu ada indikator transisinya, yaitu mengukur keberhasilan perpindahan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Nah, net ini mencerminkan tantangan struktural di pasar tenaga kerja dan pendidikan saat ini. Nah, di sini ada datanya, di mana banyak usia muda yang tidak produktif. Di sini ada datanya dari BPS, Badan Pusat Statistik, per Februari 2024, teman-teman, di mana tingkat pengangguran terbuka di Indonesia ini berada di angka 5,32%. Nah, banyak pengangguran muda ini berusia 15 sampai 26 tahun, yang dimana mungkin tertinggi dari SMA, SMK, sampai dengan sarjana S1, teman-teman. Ini masih mendominasi cukup besar di Indonesia. Nah, kenapa sih banyak gitu pengangguran yang terjadi di Indonesia? Padahal sebenarnya tuh kebutuhan industri atau kebutuhan perusahaan tuh juga banyak, teman-teman. Nah, ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi adanya skill gap, bahwa soft skill dan hard skill yang dimiliki oleh mahasiswa tidak relevan dengan kebutuhan yang ada di industri saat ini. Lalu yang kedua, ada ketidaksesuaian. Perusahaan kesulitan menemukan tenaga kerja terampil meskipun angka pengangguran di Indonesia ini cukup tinggi. Jadi ada ketidaksesuaian yang mahasiswa miliki dengan perusahaan yang inginkan. Lalu yaitu ada fokus pendidikan. Kurikulum pendidikan ini belum sepenuhnya beradaptasi dengan dinamika pasar kerja. Yang dimana mungkin kita kalau kita nggak eksplor sendiri, teman-teman, di dunia kuliah, kita tuh akan kesulitan pada saat kita masuk dunia kerja. Karena banyak hal yang sebenarnya tidak diajarkan di bangku kuliah, tapi kalian harus belajar secara mandiri untuk mendapatkan atau masuk ke dalam dunia kerja. Seperti itu. Nah, ini ada penyebabnya tinggi, ada skill mismatch tadi, kesenjangan antara keterampilan, lalu akses terbatas, lalu informasi karirnya juga masih terbatas. Bayangin teman-teman, mungkin kalau teman-teman tahu di BUMN itu akses informasi karirnya sangat terbatas, mungkin mereka akan punya database tersendiri untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah pernah magang di BUMN, untuk rekan-rekan yang ada di BUMN, jadi mereka memang informasi karirnya sangat terbatas. Lalu di sini ada yang terakhir, ada budaya industri, di mana kurikulum pendidikan yang diajarkan di kampus ini belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan yang ada di industri. Nah, ini salah satu dampak sosialnya, hilangnya bonus demografi, ketergantungan ekonomi, dan resiko jangka panjang. Nah, ini salah satu hal yang strategis untuk mengatasi problem net itu. Yang pertama, adanya integrasi kurikulum. OKOC ini bekerja sama dengan banyak universitas yang ada di Indonesia, UNJ juga. UNJ itu kita per semester itu rutin UNJ mengirimkan mahasiswanya untuk magang di OKOC. Lalu juga IPB, kalau kemarin tuh kita masih ada MSIB ya teman-teman. OKOC itu menerima 100 orang mahasiswa untuk magang di OKOC. Cuma sekarang karena transisi kementerian, akhirnya kita tidak lagi mengikuti program MSIB. Tapi OKOC tetap buka internship, baik yang paid internship ataupun non-paid. Lalu di sini ada perluasan pelatihan, inkubasi dan mentoring, kolaborasi Pentahelix. Pentahelix ini sinergi antara pemerintahan, swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Nah, langkah strategis ini disediakan oleh OKOC. OKOC menjadi wadah kurikulum, jadi wadah perluasan pelatihan, inkubasi dan mentoring, sampai dengan kolaborasi Pentahelix. Nah, kenapa bootcamp ini kita ada 4 minggu ini, dalam waktu 1 bulan kita bagi ke 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu itu 2 minggu kita akan fokus kepada entrepreneurship, gimana kalian bisa, kalau kalian mau berwirausaha, kalian mau buat startup, itu kita ajarkan di minggu pertama dan minggu kedua. Lalu di minggu ketiga dan minggu 4, kita baru akan perluasan pelatihan untuk materi-materi yang memang sudah teman-teman pilih. Jadi, paham ya teman-teman konsepnya? Konsepnya itu, OKOC itu kita jadi wadah nih, kita jadi wadah integrasi kurikulum, kita jadi perluasan pelatihan, kita juga ada inkubasi dan mentoring.
Mungkin saat ini mentoring atau inkubasinya masih online teman-teman, karena mungkin teman-teman di sini ada yang lokasinya jauh, ada juga yang ada di luar kota, ada yang di Malang dan lain sebagainya. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang masih di Jabodetabek itu kita adakan pertemuan offline. Mungkin di minggu ketiga atau minggu keempat nanti kita adakan pertemuan offline untuk teman-teman juga bisa kenal satu sama lain. Kita punya network, kita punya relasi teman-teman. Seperti itu. Oke, ini yang terakhir masa depan Indonesia sebenarnya ada di tangan kita semua generasi muda. Anak muda ini sebenarnya bukan beban, tapi itu adalah aset yang dimiliki oleh kita semua. Kita hanya perlu bantu mereka untuk menemukan jalan. Oke, Oci akan bantu kalian untuk menemukan jalan, untuk menemukan arah. Kalian itu mau kemana, apa sebenarnya yang harus kalian persiapkan, baik untuk di dunia kerja ataupun untuk diri kalian sendiri, teman-teman. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai di sini terkait programnya, Gen Ready, atau sudah cukup jelas, teman-teman? Nanti untuk pembagian kelompok akan diinfokan di grup ya. Kalian akan masuk ke mentornya Pak Iqbal atau ke mentornya Pak Azwa, teman-teman. Oh, udah ada Pak Azwa. Udah ada Pak Azwa di sini. Boleh Oke, Pak Azwa. Assalamualaikum. Perkenalan Pak Azwa, boleh dipersilakan. Ya, siap. Oke, thank you, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Gen Ready dari Oke Indonesia. Dan mohon maaf tadi ada tamu dan belum bisa menyapa langsung teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, namaku Abba Zubair Al-Awam, atau teman-teman nanti bisa lebih hangatnya manggil aku Mas Azwa. Oke, bukan lebih hangat sih, jadi memang wajib manggilnya adalah Mas Azwa. Oke. Saat ini di Oke Indonesia diamanai sebagai Direktur Kerjasama Pendidikan yang baru, ya. Insya Allah yang baru ini lebih ramah, ya, lebih humble dan sebagainya. Dan insya Allah kita nanti akan selama beberapa pertemuan kita akan berdiskusi, kita akan belajar bareng, dan semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kelas yang sudah diselenggarakan oleh Oke Indonesia ini ya. Terakhir aku mengutip ada satu pesan indah dari Muhammad. Halo Kevin, ya. Ada pesan indah dari Muhammad, ya, Ibnu Abdullah. Beliau pernah berkata, ada dua orang yang tidak pernah dapatin ilmu. Jadi teman-teman, kalian nggak akan pernah dapatin ilmu kecuali kalian meninggalkan dua perkara ini. Yang pertama adalah satu orang yang mustahil, orang yang minder, ya. Jadi tenang aja, nggak usah minder. Oke, naik turun ataupun gap dari ability, gap dari komunikasi kita itu nggak jadi masalah. Yang pasti teman-teman terus belajar, terus upgrading diri. Insya Allah kita semua punya kelebihan masing-masing. Itu yang pertama ya. Jadi teman-teman jangan minder. Yang kedua, jangan sombong. Ya, jangan sombong, karena orang yang sombong ini biasanya nolak semua ilmu yang masuk karena merasa gue udah tahu, gue udah pinter, gue udah bisa, apaan sih ini dan sebagainya. Oke, jadi sampai bertemu di kelas Gen Ready berikutnya. Gen Ready berikutnya belum juga mulai. Sampai ketemu di pertemuan pertama minggu depan, insya Allah. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Pak Azwa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh. Kalau malu untuk bertanya, boleh by chat. Nanti kita jawab. Mungkin terkait bootcampnya atau terkait jadwal dan lain sebagainya, boleh ditanyakan teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan.
Mungkin nanti di dalam satu kelas itu atau satu mentor akan ada 10 sampai dengan 15 orang teman-teman. Kenapa kita nggak buat terlalu banyak mahasiswanya? Karena agar kalian bisa lebih intensif belajar, intensif mentoring. Nanti kalau kalian mau mentoring sama mentor-mentor atau mau di grup tanya-tanya itu boleh banget. Jangan malu untuk bertanya. Kita jadiin ini semua pembelajaran. Teman-teman explore semua yang ada di OKOC, explore semua pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh mentor-mentor kita semua. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ya. Kenapa, Mbak Rahma? Saya sedang bertanya ke teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, siap. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan kelasnya gitu. Tadi kalau mungkin bingung ada modul, ada kuis-kuis gitu ya. Terus nanti manfaatnya untuk apa? Boleh silakan ditanya. Mumpung ada Mbak Rahma, ada Mas Azwa, ada Mas Iqbal dan aku. Untuk mengenai akun platform bootcampnya nanti semua akan diinfokan di grup ya teman-teman, linknya yang mana yang akan kalian ikuti, lalu akunnya dan lain sebagainya nanti akan diinformasikan melalui grup. Sudah cukup teman-teman? Mungkin jika sudah cukup kita boleh foto bersama Kak Vika sebelum kita tutup. Oke, sepertinya nanti kalau udah pembagian kelas dan ini biasanya akan ada pertanyaan ya Kak Rahma ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman untuk saat ini nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ada di grup WhatsApp kita. Kemudian nanti untuk pembagiannya akan ada di grup WhatsApp juga ya. Sebelum menutup Zoom kita siang hari ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Boleh teman-teman dibuka kameranya untuk sejenak. Akan foto terlebih dulu ya. Ready, siap 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, boleh sekali lagi ya teman-teman ya, masih ada yang baru buka nih. Yang baru buka kameranya. Oke, siap. Oke, Oce boleh ya tangannya gini ya. Gini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya segala informasi dan juga informasi mentor ada di grup kita. Jadi mungkin nanti akan ada pembagian untuk masing-masing mentor dan mungkin akan ada grup dari masing-masing mentornya ya. Untuk di grup besarnya mungkin ada informasi-informasi yang nanti akan kita share dengan informasi jadwal. Kemudian nanti juga akan ada kegiatan-kegiatan lainnya kita cek di situ. Terima kasih semuanya teman-teman sudah hadir siang hari ini. Ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman semua.